Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Rego Faradila dari kelas AK407 mata kuliah E-commerce Business. Izinkan saya menjelaskan soal kasus pada soal UTS kali ini. Mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama terkait Ude Bahari yang merupakan UMKM penjual ikan beku di Surabaya. Nah, mulai dari jawaban dari pertanyaan kasus 1A. Mengapa biaya hosting yang termurah pada opsi A belum tentu menghasilkan cost benefit terbaik bagi Ude Bahari? Nah, opsi A memang memberikan penawaran biaya hosting paling rendah di antara dua pilihan lainnya. Tetapi, hal ini belum tentu akan memberikan cost benefit yang paling besar untuk Ude Bahari, karena perlu juga dipertimbangkan biaya yang tidak terlihat seperti opportunity cost dan stock out. Produk yang dijual oleh Ude Bahari merupakan ikan frozen atau beku yang mempunyai karakteristik mudah rusak atau highly perishable. Selain itu, juga permintaan terkait dengan ikan frozen ini sangat fluktuatif, terutama pada akhir pekan dan juga hari raya. Nah, pada kondisi tersebut, website dapat mengalami downtime dan perusahaan akan mempunyai resiko kehilangan peluang penjualan atau opportunity cost. Selain itu, adanya keterbatasan integrasi dengan marketplace pada opsi A juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian data stok dan berakhir pada stock out. Dengan resiko-resiko tersebut, dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan pelanggan dan berpotensi para pelanggan itu beralih ke kompetitor. Dapat dipertimbangkan pula dengan margin tipis sebesar 12% dan nantinya mempunyai resiko untuk kehilangan beberapa transaksi besar saat periode permintaan yang tinggi akan memberikan kerugian yang lebih besar daripada penghematan biaya hosting pada opsi A. Nah, oleh karena itu, biaya hosting paling murah belum tentu akan dapat menghasilkan cost benefit terbaik bagi Ude Bahari. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua. Dari perspektif rantai nilai Porter, identifikasi minimal dua aktivitas primer dan pendukung yang efisiensinya akan berubah. Nah, dua aktivitas primer dan pendukung yang efisiensinya akan berubah jika Ude Bahari memilih opsi B atau C pada aktivitas primer yang kemungkinan akan berubah efisiensinya ketika Ude Bahari memilih opsi B atau C. Yang pertama yaitu inbound logistik. Nah, dengan sistem ERP atau SaaS yang terintegrasi, informasi stok dan kebutuhan ikan akan dapat diketahui secara real time. Hal ini membantu Ude Bahari untuk melakukan pemesanan kepada nelayan dengan lebih akurat sesuai kebutuhan. Efisiensi tentu saja akan meningkat karena risiko kelebihan stok ataupun kekurangan stok bisa dikurangi oleh Ude Bahari. Yang kedua yaitu aktivitas marketing and sales. Integrasi dengan marketplace akan memberikan peluang produk yang dijual dengan melalui berbagai kanal secara bersamaan. Nah, proses penerimaan pesanan menjadi lebih cepat dan pasar akan semakin luas. Pada kondisi ini, jika dibandingkan dengan sistem sederhana pada opsi A, aktivitas pemasaran dan penjualan menjadi tentu saja akan jauh lebih efisien karena sebagian besar proses berjalan sudah secara otomatis. Kemudian, untuk aktivitas pendukung yang akan berubah efisiensinya, yang pertama yaitu teknologi development. Pada opsi B dan C, penggunaan ERP atau SaaS dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, sinkronisasi stok, dan juga pelaporan penjualan. Dengan demikian, keputusan bisnis akan dapat dibuat lebih cepat karena data dapat diakses secara real time. Yang kedua yaitu aktivitas firm infrastruktur. Nah, digitalisasi, jika Ude Bahari memilih opsi B atau C, tentu akan dapat memperbaiki sistem pengendalian, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena data sudah dapat diakses secara real-time dan koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif. Selain itu, dari kedua masing-masing aktivitas pada aktivitas primer maupun pendukung,
tentu terdapat aktivitas yang mempunyai potensi menjadi lebih mahal setelah digitalisasi. Nah, aktivitas tersebut yaitu teknologi development dan firm infrastruktur. Hal ini karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk implementasi sistem ERP atau SaaS. Nah, integrasi dengan marketplace, pemeliharaan teknologi, dan juga keamanan data. Selain itu, aktivitas marketing and sales juga dapat memerlukan biaya yang lebih besar karena adanya promosi digital, iklan online, biaya layanan platform. Nah, walaupun aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan biaya yang lebih tinggi, digitalisasi diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Terkait GIT yang secara teoritis menurunkan carrying cost persediaan. Nah, identifikasi 3 kelemahan asumsi GIT ketika diterapkan pada UMKM. Nah, secara teori, just in time atau GIT akan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya penyimpanan persediaan karena stok yang disimpan relatif sedikit. Tetapi, dalam prakteknya, penerapan GIT pada UMKM perikanan dengan pemasok nelayan akan terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu GIT mempunyai asumsi bahwa pasokan bahan baku selalu tersedia dan dikirim dalam tepat waktu. Nah, pada kenyataannya, ketersediaan ikan akan sangat dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan juga hasil tangkapan nelayan. Yang kedua, GIT mempunyai asumsi bahwa permintaan pelanggan akan cenderung stabil. Padahal, permintaan di UD Bahari itu sangat fluktuatif, terutama ketika akhir pekan dan juga hari raya. Ketiga, GIT mengandalkan pemasok yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam kasus UD Bahari, jumlah pemasok yang terbatas membuat perusahaan lebih rentan terhadap gangguan pasokan apabila salah satu nelayan mengalami kendala produksi atau distribusi. Nah, kemudian ketika penerapan GIT yang tidak berjalan dengan baik, dampaknya akan terlihat di laporan laba rugi. Kekurangan stok dapat menyebabkan hilangnya kesempatan penjualan, sehingga pendapatan dapat menurun. Selain itu, perusahaan mungkin harus membeli pasokan dari sumber lain di mana harga yang lebih mahal itu akan meningkatkan biaya dan mengurangi laba dari perusahaan. Nah, selain itu, dampaknya juga dapat terlihat pada laporan arus kas. Ketika penjualan menurun, penerimaan kas yang masuk ke perusahaan juga cepat menurun. Akibatnya, kondisi kas perusahaan menjadi lebih terbebani dan dapat mengganggu kelancaran operasional. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Rekomendasikan opsi A atau B ataupun C. Nah, berdasarkan karakteristik usaha UD Bahari, saya merekomendasikan opsi C. Seperti yang kita ketahui, meskipun memiliki biaya bulanan yang paling tinggi, opsi C ini menawarkan sistem yang lebih stabil, mudah diintegrasikan dengan marketplace, serta dapat mendukung pengelolaan stok dan pesanan secara real-time. Sistem yang ditawarkan opsi C ini juga menjadi hal penting karena UD Bahari menjual produk yang mudah rusak dan mempunyai permintaan produk yang fluktuatif. Dengan sistem yang lebih andal, risiko kehilangan penjualan akibat penggunaan sistem atau ketidaksesuaian data stok dapat dikurangi. Namun, rekomendasi saya ini masih bisa diperdebatkan. Opsi C bisa menjadi pilihan yang kurang tepat ketika skala usaha masih kecil, volume transaksi belum tinggi, atau perusahaan mempunyai keterbatasan dana untuk membayar biaya langganan. Nah, selain itu, jika UD Bahari telah memiliki tenaga IT yang mampu mengelola sistem secara mandiri, maka opsi B dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis karena tetap memberikan integrasi yang baik dengan biaya yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, efektivitas opsi C ini sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan perusahaan. Kemudian kita lanjut ke kasus 2. Nah, kasus 2 ini mulai dari jawaban soal pertanyaan yang pertama terkait interkonsistensi master data. Nah, interkonsistensi master data pada Globify ID, meskipun terlihat sebagai masalah kecil, ternyata ini dapat menyebabkan masalah yang besar.
dalam laporan keuangan tentu saja. Hal ini dapat terjadi ketika produk yang sama tercatat dalam kategori yang berbeda pada proses tagging. Nah, proses tagging ini masih dilakukan secara manual dan tidak konsisten. Kemudian dapat berakibat juga pada data penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor dari setiap kategori produk menjadi kurang akurat. Kondisi tersebut akan menimbulkan misstatement material pada laporan segmen produk yang biasanya akan diperhatikan oleh investor saat melakukan due diligence. Dengan begitu, investor nantinya bisa saja mendapatkan informasi yang kurang tepat terkait kinerja masing-masing produk. Dengan kondisi interkonsistensi ini, produk dengan margin laba yang tinggi dapat tercatat pada kategori tertentu, sehingga kategori tersebut terlihat mempunyai profitabilitas yang lebih tinggi daripada kondisi yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menguntungkan Glowify secara semu karena perusahaan terlihat mempunyai kinerja yang lebih baik di mata investor. Tetapi pada kenyataannya ini memberikan profitabilitas yang semu dan bisa menyesatkan investor. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, dari aktivitas yang cukup banyak menyerap biaya operasional, saya memilih fulfillment dan customer service karena kedua aktivitas ini mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan dengan integrasi e-business. Pada aktivitas fulfillment, Glowify dapat mengintegrasikan website, marketplace, sistem inventory, dan jasa logistik. Integrasi ini memungkinkan stok diperbarui secara otomatis, pesanan diproses lebih cepat, serta nomor resi dapat dibuat dan dikirim secara otomatis. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, klaim bahwa LTV pelanggan loyal 8 kali lebih besar daripada pelanggan baru tidak secara otomatis membuktikan bahwa biaya influencer dan program membership sebesar 4 miliar per tahun sudah efektif. Pertama, terdapat resiko survivorship bias, yaitu perusahaan hanya melihat pelanggan yang bertahan dan mengabaikan pelanggan yang berhenti bertransaksi. Kedua, tidak semua pelanggan loyal berasal dari influencer, sehingga manfaat influencer bisa dinilai terlalu besar. Ketiga, terdapat perbedaan antara pencatatan akrual dan penerimaan kas pada program membership. Yang keempat, kemungkinan terjadi kanibalisasi pelanggan. Oleh karena itu, keputusan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada angka LTV saja. Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat. Pernyataan bahwa chargeback merupakan tanggung jawab payment gateway tidak sepenuhnya benar. Dari sisi akuntansi, chargeback dapat menyebabkan penjualan yang telah dicatat menjadi dibatalkan, sehingga Glowify harus mengakui pengurangan pendapatan atau kerugian. Payment gateway hanya memproses pembayaran, sedangkan resiko transaksi tetap menjadi tanggung jawab penjual. Nah, dari sisi pengendalian internal, Glowify dapat menerapkan device fingerprint untuk mendeteksi perangkat mencurigakan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kemudian lanjut pertanyaan yang kelima atau yang terakhir. Sebagai konsultan akuntansi, saya tidak akan memberikan satu angka CAC atau LTV saja, karena angka tersebut dapat memberikan gambaran yang kurang tepat jika tidak disertai penjelasan yang memadai. Nilai CAC dan LTV dapat berbeda-beda tergantung pada kelompok pelanggan, jangka waktu pengukuran, tingkat retensi pelanggan, serta asumsi discount rate yang digunakan dalam perhitungan. Oleh karena itu, informasi yang lebih tepat adalah menyajikan CAC dan LTV berdasarkan masing-masing kelompok pelanggan, seperti pelanggan dari Instagram, TikTok Shop, maupun Shopee. Dengan menjelaskan periode pengamatan dan asumsi perhitungan yang digunakan, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih transparan dan akurat sehingga investor dapat menilai kualitas pelanggan dan potensi bisnis secara lebih objektif. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.